Kasih ya Mbak Vin atas motivasinya. Di bulan Ramadan kemarin, saya dalam waktu 1 minggu ngamalin sholawat munjiat, sholawat syajaratun nukut semampu saya. Alhamdulillah atas pertolongan Allah, saya bisa bayar kewajiban aku sekitar 4.700.000-an. Tolong doakan aku ya Mbak Vin supaya saya bisa istiqomah baca sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Bagi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman tentang kisah keajaiban sholawat, silahkan teman-teman kirim testimoninya ke nomor WA yang sudah tertera ini ya. Nah, di sini saya mengajak teman-teman untuk selalu bersholawat, karena sholawat itu adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Sholawat merupakan salah satu zikir yang dibaca untuk kita mendekatkan diri kepada Allah serta memuji Rasulullah ya teman-teman. Sebenarnya tuh ada banyak sekali zikir yang bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Nah, salah satunya sholawat yang memiliki keutamaan yang menakjubkan, apalagi jika rutin dibaca setiap hari sholawat ini, maka Allah akan mudahkan dan lancarkan segala urusan kita ya teman-teman. Tak hanya itu saja, jika kita memperbanyak baca sholawat, insya Allah akan kabulin segala hajat kita ya teman-teman. Nah, tentu saja Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang senantiasa memohon kepada Allah. Jadi segala sesuatu tetap kita kembalikan kepada Allah ya teman-teman. Nah, di sini saya akan lanjut membacakan kisah testimoni dari Tri Arina. Assalamualaikum Mbak Vina. Alhamdulillah Mbak Vin, saya semakin semangat untuk menambah membaca sholawat munjiat. Yang sebelumnya saya cuma baca sholawat Jibril dan membaca surat Yasin. Insya Allah saya akan tambahin sholawat munjiat. Semoga saya istiqomah ya Mbak. Nah, saya juga mau bercerita tentang pengalaman saya waktu corona itu Mbak. Alhamdulillah Mbak, semenjak aku membaca sholawat setiap hari waktu corona itu, alhamdulillah doaku diijabah semua oleh Allah agar aku bisa melunasi hutang suamiku secara bertahap. Dan suamiku baru sebulan kerja di tempat yang baru langsung ada peningkatan Kak. Jujur aja Mbak, 1,5 tahun suamiku tidak kerja karena lockdown pas tahun corona itu. Tetapi aku kecewa sama suamiku. Suamiku tidak pernah menghargai atas zikiran dan sholawatan aku. Suamiku selalu suudon. Terus yang dibilang percuma zikiran kalau masih main sosial media terus, katanya gitu. Bukannya doain suaminya malah main Facebook terus gitu katanya Kak. Padahal aku kalau lihat Facebook cuma lihat dakwahnya doang, tapi suamiku selalu cemburuan terus Kak. Dan terkadang aku gak dihargain atas apa yang aku lakukan selama ini. Beliau selama ini sudah bekerja, terus saya selawatan terus sampai dia goal kerjaannya Kak. Kalau kata suamiku gini, semua ini atas berkat doaku dan doa ibuku gitu kata suamiku. Aku bingung, aku ini harus seneng apa harus sedih ya. Aku ngerasa gak berarti apa-apa atas apa yang aku lakukan selama ini. Tetapi aku hanya bisa berserah diri saja sama Allah. Subhanallah, yang penting masih bisa kecukupan. Dan kemudian saya berusaha setiap habis sholat fardu membaca sholawat munjiat 11 kali. Terus saya berniat gini, ya Allah, hamba berniat membaca sholawat munjiat 100 kali. Dan saya memohon ya Allah dengan barokahnya sholawat saya kepada Nabi Muhammad SAW ini, saya mohon izin ya Allah, suamiku Fulan bin Fulan ini Engkau lembutkan hatinya. Terus saya baca Al-Fatihah 7 kali Kak.
Subhanallah, alhamdulillah, atas izin Allah suamiku luluh hatinya kak. Segini saja ya kak testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas testimoninya ya Mbak Tri Arina. Subhanallah ya teman-teman. Beliau yang mana awalnya tuh membaca sholawat dan membaca surat Yasin, dan sekarang subhanallah beliau ingin meningkatkan lagi bacaan sholawatnya. Beliau juga pernah mengalami pada saat pandemik itu ya teman-teman, subhanallah. Pada saat pandemik itu suaminya terkena lockdown pada setahun setengah ya kurang lebih ya, subhanallah. Berkat kegigihan beliau membaca sholawat, akhirnya beliau bisa membayar hutang suaminya secara bertahap ya teman-teman, subhanallah. Nah, ketika beliau berusaha zikiran membaca sholawat supaya suaminya bisa goal dalam bekerja, ternyata suaminya katanya cemburu, mainan Facebook terus, padahal katanya mbaknya itu beliau itu hanya dengerin ceramah doang katanya gitu. Tapi subhanallah, berkat sholawat munjiat, beliau habis sholat fardu membaca sholawat munjiat 11 kali. Kemudian beliau membaca sholawat munjiat sebanyak 100 kali, berniat untuk meluluhkan hati suaminya ya teman-teman, subhanallah. Dan ternyata niat beliau itu membaca sholawat munjiat 100 kali, terus memohon kepada Allah agar hatinya suaminya itu fulan bin fulan itu diluluhkan hatinya. Kemudian membaca surat Al-Fatihah 7 kali. Subhanallah, ternyata Allah lembutkan hatinya. Subhanallah ya teman-teman, gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Kalau kita mau berusaha lewat jalur langit, pasti Allah kabulin. Yang namanya ilmu keagamaan itu kayak gak masuk logika ya teman-teman. Seperti gini, kalau ajaran agama itu setelah kematian itu ada kehidupan kembali. Kalau ilmu tentang keagamaan, setelah kita mati ada surga dan neraka. Surga dan neraka itu padahal kan menurut kita sekarang ini kan gak kelihatan teman-teman, tapi menurut ajaran keagamaan itu surga dan neraka itu ada ya teman-teman, dan ada kehidupan setelah kematian. Sama seperti jalur langit ini, kayaknya gak mungkin, kayaknya gak masuk logika, tapi begitu adanya. Kalau ilmu tentang keagamaan seperti sholawat munjiat, sholawat Jibril, sholawat Fatih, sholawat Syajaratul Nukut, sholawat apapun itu pasti ada keajaibannya teman-teman. Memang kayak gak masuk logika, tapi itulah ajaran keagamaannya teman-teman. Nah, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni dari Bapak Supardi. Assalamualaikum Mbak Vina. Alhamdulillah, itu juga saya alami tentang kisah keajaiban sholawat. Saya seorang pedagang, udah hampir 5 bulan saya nggak jualan karena nggak ada modal Mbak. Dan udah 5 bulan juga nggak jualan, tapi saya dapat orderan cateringan Mbak. Alhamdulillah, saya dapat orderan cateringan itu 100 porsi nasi box dan 100 porsi snack box juga. Uangnya itu juga langsung dikasih sama orangnya, sama yang pesen catering itu langsung dibayar kontan uangnya Mbak. Subhanallah, mungkin ini berkat keajaiban sholawat yang saya baca ya Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas testimoninya Bapak Supardi. Subhanallah, beliau 5 bulan gak jualan katanya teman-teman. Subhanallah, beliau ngamalin sholawat. Ternyata setelah 5 bulan gak jualan karena gak ada modal, beliau dapat orderan cateringan 100 porsi nasi dan 100 porsi snack box ya teman-teman. Subhanallah, dan bahkan uangnya itu sama yang pesen langsung dibayar kontan. Cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah testimoni itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita bersolawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.